Halo Sobat Titik, kembali lagi di channel TD Digital. Video kali ini kita akan membuat website toko digital online gratis dan mudah teman-teman menggunakan bantuan AI. Jadi yang pertama teman-teman yang perlu disiapkan ada beberapa. Jadi yang pertama itu teman-teman silakan download terlebih dahulu Exam. Di sini opsional, namun di sini saya sarankan teman-teman download agar mudah atau rapi dilihat dalam melakukan pembuatan aplikasinya nanti teman-teman, agar teman-teman bisa membuat aplikasinya lebih mudah ya. Dan ini fungsinya untuk sebagai server lokal teman-teman. Jadi yang kedua teman-teman bisa gunakan text editor dengan ini di sini di sini gunakan Visual Studio Code, atau teman-teman juga bisa gunakan Sublime Text. Namun di sini untuk tutorialnya sebagai contoh saya gunakan dua teman-teman. Satu untuk Exam untuk menjadi server lokal, nanti kita ingin melihat hasilnya untuk melakukan pengeditan aplikasinya atau websitenya. Lalu di sini text editor teman-teman untuk melakukan perubahan di dalam codingnya teman-teman. Dan juga di sini kita gunakan bantuan AI dari DeepSpeak teman-teman. Nah di sini kita gunakan DeepSpeak ya untuk melakukan pembuatan website toko online teman-teman. Jadi teman-teman silakan masuk di Start, di sini kita Start. Nah di sini teman-teman bebas menggunakan aplikasinya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi DeepSpeak, ChatGPT, Queen, atau Rock teman-teman. Jadi bebas. Namun di sini tutorialnya kita gunakan DeepSpeak teman-teman. Nah di sini kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, jadi teman-teman silakan masukkan promnya di sini. Saya percepat saja, nanti akan saya jelaskan maksud atau hasil dari promnya teman-teman. Jadi teman-teman kurang lebih seperti ini untuk promnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun sebagai contoh saja kurang seperti ini. Jadi kita akan membuat website toko online ya teman-teman dengan nama ini sebagai contoh TD Shop yang terdiri dari beberapa menu. Ini ada beranda, produk, kontak, kita coba. Lalu di sini saya jelaskan untuk produk menampilkan foto produk, nama produk, harga, dan deskripsi singkat hanya 5 kata atau 50 karakter. Lalu ada tombol lihat detail dan ada tombol WhatsApp yang akan otomatis connect ke WA nanti teman-teman. Nah, lalu di sini untuk narasinya atau promnya agar membuat aplikasi atau interface-nya keren, elegan, modern, dan responsif, bisa diakses menggunakan laptop, tablet, maupun smartphone. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman silakan sesuaikan terlebih dahulu aplikasinya atau promnya yang teman-teman buat apa. Nah, jadi teman-teman silakan jabarkan atau deskripsikan sedetail mungkin dan sesingkat mungkin teman-teman ingin membuat tokonya seperti apa. Untuk contoh promnya kurang seperti ini saja. Kita coba kirim promnya. Nah di sini AI dari DeepSpeak akan melakukan analisa, jadi tergantung dari koneksi internet teman-teman juga. Nah di sini saya percepat saja ya, di sini sedang melakukan pembuatan aplikasi atau pembuatan website. Di sini saya coba percepat saja, nanti akan saya tampilkan hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini sudah dibuatkan ya, sudah selesai. Kita coba ini ada beberapa ya, kita coba jalankan terlebih dahulu, kita run. Nah di sini ini merupakan aplikasinya teman-teman ya, kurang seperti ini aplikasinya. Dibuatkan oleh AI dari DeepSpeak. Ketika teman-teman melakukan perubahan, teman-teman bisa masukkan lagi di sini ya, di promnya untuk melakukan perubahan, atau teman-teman ingin membuat versi lain teman. Nah ini sebagai contoh saja, sebagai simpel, kurang lebih seperti ini ya. Coba produk, otomatis lari ke produk. Untuk contohnya ketika teman-teman ingin melakukan perubahan atau ingin teman revisi, teman bisa masukkan lagi promnya untuk melakukan pembuatan versi kedua teman-teman. Namun sebagai contoh kita pilih yang versi pertama saja, yang ini. Jadi kita copy terlebih dahulu, lalu kita masuk atau buka aplikasi Visual Studio Code yang teman download sebelumnya. Nah kurang lebih seperti ini. Ketika tampil, teman-teman pilih yang open folder. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman masuk di C. Ketika teman-teman selesai menginstal Exam, teman-teman akan muncul folder SAM teman-teman. Kita pilih yang SAM,
lalu kita pilih htdocs. Jadi teman-teman bisa buat folder di sini. Namun di sini saya sudah menyatukan atau buat folder, beberapa folder teman-teman. Nah, nama folder saya kita simpan coba di AI. Jadi teman-teman bisa langsung buat foldernya saja di sini ketika teman hanya memiliki satu project. Namun di sini saya akan bikin beberapa project aplikasi teman-teman. Jadi saya satukan di folder AI. Lalu saya bikin folder sebagai contoh sini folder shop untuk project aplikasi toko yang kita buat tadi. Kita pilih, lalu kita pilih select folder, lalu muncul seperti ini teman-teman. Kita pilih checklist, kita pilih saja. Nah lanjut, ketika sudah teman-teman pilih yang new file. Oke, terus di sini kita tunggu, kita pilih, nah sini muncul. Lalu di sini teman-teman klik yang new file ini, new file teman-teman. Jadi kita pilih, kita beri nama index.html saja teman-teman, karena kita menggunakan aplikasi statis teman-teman. Jadi perbedaan aplikasi website statis dan dinamis itu, website statis, jadi perubahan aplikasi atau penambahan aplikasi itu langsung pada codingnya teman-teman. Sedangkan dinamis itu untuk melakukan perubahan data itu menggunakan fitur dari admin teman-teman, atau biasa orang gunakan dashboard admin atau login ya. Oke, kurang seperti ini. Lalu kita paste, kita kembali di sini teman, kita copy ya, kita juga bisa download. Namun di sini kita copy saja, lalu kita kembali ke Visual Studio Code, kita paste, kita save. Lalu ketika tersimpan teman-teman silakan cari aplikasi examnya. Di sini teman-teman silakan klik exam control panel. Nah di sini ketika terbuka teman-teman, yang perlu teman-teman jalankan saja yang Apache ya, karena website yang kita buat itu tidak menggunakan database atau tidak ada CRUD-nya ya, tidak menggunakan aplikasi admin. Jadi kita pilih aktifkan yang Apache saja teman-teman. Nah sini sebagai contoh kita aktifkan Apache ya, lalu kita pilih close. Nah di sini kita coba jalankan aplikasinya teman-teman. Ini teman-teman silakan masuk di browser lagi, lalu teman-teman silakan pilih tab baru, lalu teman-teman silakan klik localhost slash nama project teman-teman. Nah, nama project itu ada di AI, folder AI, slash nama projectnya itu adalah shop teman-teman. Namun ketika teman hanya memiliki satu folder tadi langsung, jadi teman-teman silakan klik foldernya langsung teman-teman. Ini foldernya folder AI, lalu folder shop teman-teman. Ya, lalu di folder shop itu ada file nama index, kita enter saja. Nah ini contohnya teman-teman, kurang lebih seperti ini contohnya. Kita coba klik detail, nah muncul top up, gambarnya, smartphone-nya ya, harganya, dan hubungi WA. Ketika klik WA otomatis akan lakukan ini akan menuju ke web WhatsApp dengan nomor ini teman-teman. Nanti kita akan ganti, coba edit terlebih dahulu, kita kembali ya. Kita coba edit dulu terlebih dahulu ini cara mengeditnya teman di sini. Nah di sini untuk nama aplikasinya masih shop TD Shop ya, teman-teman bisa ganti caranya. Teman-teman pilih scroll, jadi teman-teman pilih yang di dalam body, teman pilih yang ini ada ya TD Shop. Kita misalkan sebagai contoh toko online, kita save saja teman-teman, lalu kita kembali ke browser, kita refresh. Nah di sini berubah jadi toko online. Untuk fotonya teman-teman ini otomatis dari Google, jadi teman-teman juga bisa sesuaikan nanti ya, caranya juga sama. Teman-teman bisa masuk di Windows Explorer. Ketika teman-teman masuk di Windows Explorer, pilih yang C, exam, lalu pilih yang htdocs, teman-teman pilih yang folder AI. Nah ini folder project kita shop. Teman-teman bisa tambahkan folder dengan nama foto. Sebagai contoh ini foto. Nanti semua foto-foto kita satukan di sini teman-teman. Oke. Nah kita pilih terlebih dahulu. Nah di sini teman-teman bisa ganti yang selamat datang di toko TD Shop. Nah di sini teman-teman bisa ubah caranya. Masukkan di ini Visual Studio Code-nya. Teman silakan scroll, cari teks yang teman-teman ingin ganti. Sebagai contoh ini untuk headernya, untuk
di beranda ya, halaman ini, halaman utamanya. Selamat datang di toko shop, kita bisa ganti di sini. Selamat datang di toko, ini misalkan toko online. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kalimat-kalimatnya, dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini fotonya teman-teman perhatikan, ini ada foto sampul. Nah, kita cek di sini caranya ini teman-teman. Teman-teman bisa scroll. Nah, di sini select sini hero selection. Ini home, teman-teman. Kita masuk di, kita cari ed di home. Kita scroll ke bawah, klik saja ed, kita home, Ctrl C, baru kita Ctrl F, V, pilih home, kita cari teman-teman, ini ada home. Nah, di sini belum kita dapat ya. Nah, nanti kita coba cari. Oke, kita coba langsung saja dicari ganti produknya, teman. Jadi ketika teman-teman perhatikan, nah di sini ada produk dari smartwatch. Kita pilih sebagai contoh, kita cari. Nah, sebagai contoh kita cari produk HP saja. Nah, ini kita save, kita simpan saja teman-teman. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan nama produknya. Misalkan sebagai contoh sini, nama produknya HP Oppo teman-teman. Oke. Nah, kita cari foto project atau produk kita ini, kita copy, kita simpan di folder shop yang foto teman-teman. Nah, di sini namanya filenya adalah HP Oppo teman-teman. Oke, formatnya itu JPG. Jadi teman-teman bisa pilih di sini. Kita kembali. Nah, ini smartwatch kita coba ganti. Nah, untuk alamat URL-nya, teman-teman perhatikan di sini URL-nya itu dari internet ya, masuk dari internet. Kita coba hapus saja sampai di tanda kutip. Nah, di sini kita pilih caranya, kita masukkan nama foldernya, ada foto, lalu slash, di sini ini nama HP-nya. Silakan klik nama produk teman-teman di sini hp.png ya, kita pilih, lalu kita coba save. Nah, kita coba lihat di halaman utamanya, teman-teman. Kita perhatikan di sini, kita refresh. Oke, sebelum melakukan perubahan. Nah, oke. Nah, ini merupakan, kita lihat ini adalah tampilan ketika kita klik, teman-teman. Ini perhatikan dia modal project 1, teman. Jadi ketika kita klik tadi yang smartphone, detailnya akan muncul ini HP, teman. Jadi kita cari yang file yang tampil di sini. Kita kembali, dia ada di atas, teman-teman. Kita perhatikan di sini. Oke, kita coba cek. Nah, di sini sudah terganti Oppo, di sini masih smartwatch. Kita pilih, teman. Nah, ini untuk alamat WhatsApp-nya, teman, ini. Jadi teman silakan ganti yang di sini. Mulai dari 62 baru 8 berapa, teman, silakan ketik. Ini untuk teksnya ini ya. Teksnya saya tertarik dengan produk misalkan HP Oppo. Ini untuk tanda 2/20 itu adalah kode dari spasi, teman-teman. Jadi saya spasi tertarik, spasi dengan spasi produk, spasi di sini sebagai contoh, pilih HP sebagai contoh, HP spasi Oppo. Oke, nah ini hubungi WA. Oke, kalau seperti itu, jadi teman bisa ganti di sini. Misalkan harganya itu 3 juta. Oke, kita coba. Nah, ini masih smartphone, Smart Pro, refresh. Oke, masih ya, teman. Kita bisa ubah, kita copy. Kita cari Ctrl V, kita cari tulisan. Nah, di sini masih ada, teman-teman, ini.
Ini untuk produk yang tampil, kita bisa lihat ini produk select, artinya produk satu yang tampil di sini teman-teman. Oke, di sini kita coba ganti ya. Ini yang produk satu, teman-teman perhatikan ini produk selection. Ini yang tampil di sini. Sedangkan yang kita ubah tadi itu adalah format modal atau ketika klik detail yang tampil di sini. Nah, ini teman-teman. Kita ganti tadi ya. Jadi deskripsinya juga kita bisa ganti. Ya, di sini kita lihat deskripsinya singkat karena tadi di formnya kita batasi hanya 15 karakter atau 15 kata atau 12 karakter. Nah, kita coba. Nah, di sini kita coba yang ini ya. Yang di product selection kita perhatikan teman. Selamat datang, di bawahnya ada produk kami. Kita perhatikan produk kami, lalu di bawah ini, nah ini produk kami, perhatikan untuk produk satu. Ini produk satunya sampai di sini teman-teman. Jadi kita pilih sebagai contoh HP. Nah, tadi sebagai contoh kita pilih 300. Nah, ini untuk perhatikan yang kode IMG search itu adalah menampilkan gambar teman-teman. Kita ganti. Nah, di sini sebagai contoh kita masukkan lagi satu foto ya. Kita masukkan lagi satu file produk di dalam folder foto. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai sampel. Oke, kita pilih, kita pindahkan ke folder project kita ya. Oke. Nah, di sini kita coba /foto/ nah di sini kita tampilkan yang Samsung. Oke, sorry, sini harus Oppo ya teman-teman. Yang pertama itu Oppo. Nah ini Oppo PNG. Nah, sini HP Oppo. Di sini teman-teman bisa masukkan deskripsinya. Ya, deskripsi yang tampil pertama. Sini contoh titik saja, kita lihat produk. Nah, ini juga sama ya. Connect ke WA, teman-teman silakan sesuaikan nomor WA teman-teman di sini. Lalu nomor teksnya nanti yang otomatis saya tertarik dengan produk. Nah, ini kita ganti yang ini. Teman-teman jangan hapus yang persen 20 karena itu adalah spasi ya, kode dari spasi. HP sebagai contoh, ini HP persen 20 itu spasi ya teman. Oke, sebagai contoh. Nah, kita coba save, lalu kembali ke aplikasinya, kita refresh. Nah, ini sudah berubah teman-teman. Kita klik. Nah, sudah berubah juga yang muncul pop-up-nya. Jadi teman silakan sesuaikan dengan deskripsinya. Oke. Nah, ini produknya, jadi teman bisa hapus atau ganti. Cara menambahkan karena di codingnya itu hanya berapa 1 2 3 6 ya, ada 6 produk saya ditampilkan. Ketika teman menambahkan, jadi silakan teman-teman sebagai contoh ini produk 1, produk 2 sampai produk 6. Ya, di sini ada produk 6. Oke. Produk 5, 6. Oke, kita coba copy dari sini, ini batasannya teman-teman. Kita copy, kita buat. Nah, sini kita pilih produk 7 sebagai contoh, produk 7. Nah, sini aplikasinya dalam statis ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan penambahan atau pengurangan, melakukan pengeditan itu langsung di coding. Jadi ketika teman-teman ingin otomatis, jadi ketika teman-teman ingin menambahkannya di admin, nanti saya contohkan ya, saya kasihkan contoh. Nah, sebagai contoh kita di sini pilih HP Samsung. Oke. Di sini harganya sebagai contoh misalkan 5 juta. 5 juta saja ya, 5 juta. Lalu di sini deskripsinya teman silakan sesuaikan. HP terbaru Samsung titik. Oke, lihat produk, kita bisa sesuaikan di sini RF-nya. Oke, di sini HP sebagai contoh ya teman, Samsung sebagai contoh Samsung ya, sini baru. Oke, nah ini perhatikan teman, jangan lupa ganti alamat gambarnya, ini masih online. Jadi kita pilih foto yang kita tampilkan yaitu dari foto, folder foto / ini nama produknya Samsung. Kita coba save. Nah, kita coba lihat teman-teman, perhatikan di sini. Nah, yang terakhir itu ini teman-teman. Oke, kita refresh. Nah, akan bertambah HP Samsung teman-teman.
Jika kita klik detail, akan muncul detail yang ada di sini. Teman, kita pakai detail, akan muncul ya. Oke, di sini detailnya yang berfungsi cuma detail ini, teman. Yang lain berfungsi ya, sini berfungsi. Oke, di sini jadi ada dua berfungsi detailnya, muncul top up. Nah, caranya untuk mengfungsikan juga ya detailnya, teman-teman bisa lihat di coding atau produk pertama, teman-teman. Oke, kita coba di produk pertama. Kita lihat di sini ada produk pertama. Nah, kita lihat di tombol detail, teman-teman. Ini ada button, ini ada modal ya. Modal namanya itu kita copy saja. Ya, kita copy untuk tombolnya. Ini button tombol. Kita sisipkan di project 7, teman. Tombol yang ini kita ganti. Di sini ada modal 6. Oke, ini saja. Modal 6 kita ganti jadi modal 7. Oke, lalu kita bikin fitur modalnya, teman. Jadi teman silakan cari select ini, selection masih select, kita filter. Nah, ini ada modal, teman. Nah, ini untuk modal 1, kita copy saja untuk modal 1. Nah, ada modal 2. Jadi di sini yang dibuatkan sampai modal 2 saja. Jadi caranya kita pilih ya. Jadi modal 1 dan modal 2 akan aktif ya, teman. Jadi kita lihat modal 1 itu, modal 2 itu diaktifkan tadi. Sedang ya sebagai contoh saja, sedangkan modal 3 ya, project 3 dan seterusnya itu tidak dibuatkan. Nah, jadi kita buatkan caranya. Jadi teman silakan copy ini modalnya, lalu kita pasangkan. Oke, kita lihat batasannya. Oke, kita coba. Jadi teman bisa tambahkan modal produk 3, 4, 5 di sini sebagai contoh 7 ya. Nah, ini kita pilih, perhatikan teman, ini ID-nya kita ganti 7 juga, teman, karena ketika 1, ketika kita klik nanti yang muncul di 1 ke 7, lalu kita sesuaikan dengan nama-namanya. Sebagai contoh ini kita ganti modal 7 saja, namanya masih Oppo. Kita kembali, kita refresh, maka nanti tampil yang Oppo, teman-teman. Nah, ini Oppo ya, masih Oppo karena masih modal masih Oppo tulisannya ya. Kita ganti terlebih dahulu. Sebagai contoh ini kita ganti fotonya Samsung. Nah, aplikasinya juga kita ganti. Ini sebagai contoh saja, simple ya. Oke, di sini 500 ya tadi. Untuk deskripsinya kita bisa sesuaikan. Nah, ini juga untuk tombol WA-nya kita bisa sesuaikan. Nanti HP Samsung. Nah, kurang seperti ini. Kita save. Ini untuk deskripsinya kita bisa sesuaikan nanti yang ini ya. Ini sebagai sampel saya, sebagai contoh. Kita save, kita kembali, kita refresh ya, kita refresh. Nah, kita pilih lihat detail. Nah, ini HP Samsung sudah sesuai ya tampil, teman. Jadi silakan sesuaikan ketika teman-teman ingin menambahkan lagi produk. Jadi teman-teman bisa copy terlebih dahulu. Yang pertama, silakan teman-teman perhatikan copy yang ini, teman. Yang produk terlebih dahulu, yang produk. Jadi teman silakan produk 1, 2, 4, 5, 6 ya. Ini merupakan komentar, teman. Ini tidak terhitung sebagai coding, tampil ini sebagai catatan atau komentar. Jadi ini produk 7. Jadi ketika teman bikin lagi project 8, 9, 10 seterusnya, silakan buat copy saja produknya dari sini, teman. Atau teman kalau kita pusing di mana penutupnya ke sini, jadi teman bisa ambil dari produk 6, copy, jadi teman bisa ganti catatannya produk 7, 8 ya. Lalu teman bisa ubah nama titelnya ya, nama produknya apa, harganya, lalu deskripsi singkatnya. Lalu untuk tombol WA-nya teman silakan ganti keterangan di belakangnya ya saja yang ini ya, yang di sini. Lalu ketika teman sudah buat produknya, teman silakan tambahkan agar tombol detailnya berfungsi, tambahkan modal produk, teman-teman. Oke, tambahkan modal produk, copy sama copy. Jadi seperti ini, teman-teman copy, silakan copy sampai di batasannya. Sebagai contoh di sini batasan, lalu teman-teman copy ini, dari sini. Jadi teman-teman silakan copy. Nah, kurang seperti ini, silakan teman-teman copy, lalu silakan ganti, perhatikan di sini, teman. ID-nya, produknya di sini produk modal 3, 4. Jadi di sini untuk ID-nya harus berbeda. Dan ketika teman-teman ganti sebagai
4, maka sinkronkan dengan tombol pada produk. Teman-teman silakan perhatikan sini di produk ada tombol button, di sini ada ini produk, jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan produknya. Nah, sebagai contoh ini ada produk 7, di sini modulnya adalah 7, teman-teman. ID-nya 7, hashtag produk modal 7. Maka yang tampil ketika kita jalankan akan otomatis tampil sesuai yang telah kita edit, teman-teman ini. Nah, sebagai contoh, namun ketika teman-teman salah atau lupa mengubahnya, sebagai contoh di sini saya lupa ubahnya masih dalam modul 1 karena kita lakukan copy paste. Kita lupa ganti nama-nama ID modulnya. Ketika kita jalankan, ketika kita lihat detail, maka yang tampil itu modul 1, teman. Nah, di sini modul 1. Yang tampil itu dari modul yang ini, ya. Nah, ini, teman. Jadi teman silakan sesuaikan. Jadi di sini kita ganti modul 7. Ya, di sini data targetnya modul 7. Karena kita masuk di produk 7, di sini modul 7 dan di modulnya silakan teman buat untuk ID modul 7. Nah, ini ID modul 7. Oke, lalu yang selanjutnya ketika teman ingin mengubah foto-fotonya, namanya silakan sama yang tadi ya, teman. Silakan cari di sini juga teman bisa ganti ini ada kontak kami. Jadi teman silakan cari tulisan kontak kami di coding. Itu di footer, teman. Ini ada di footer itu untuk kontak kami. Ini ada footer. Di sini ada nama tokonya. Ya, teman perhatikan ini nama tokonya ya. Sini teman silakan ubah sesuai dengan tulisan. Ya, di sini ada tokonya, nama produknya ya. Ini ada informasi kami. Ya, informasi kontak. Sorry, kita scroll ini informasi kami. Bisa teman ubah, kirim, bisa teman ubah, hapus atau edit. Ada kontak kami. Jadi teman silakan sesuaikan nama tempat usaha teman-teman, nomor telepon, nama emailnya, dan status bukanya kapan. Di sini teman-teman bisa connect dengan nama akun-akun sosial media. Di sini Ahref, teman-teman bisa isikan langsung alamat URL akun teman-teman di sini, ya, agar ketika teman diklik akan langsung otomatis menuju ke halaman sosial media teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk website toko online gratis. Nah, di sini statusnya masih status, teman-teman. Nah, sebagai contoh saya akan perlihatkan toko online yang statusnya sudah dinamis, artinya ketika kita melakukan perubahan data itu tidak di dalam coding tapi di dalam fitur admin. Sebagai contoh, di sini saya memiliki satu project. Oke, nah saya akan perlihatkan project saya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang APK. Nah, ini sebagai contoh nama project ya. Nama ini sebagai contoh toko online-nya ya, toko online TD Shop. Nah, sini produknya. Jadi ketika kita melakukan penambahan produk, di sini tidak manual ya, teman-teman, tidak langsung dalam coding, namun dalam fitur admin. Sebagai contoh di sini saya sudah buatkan dashboard untuk admin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada produknya 6. Nah, ini ada produk 6 di sini tampil. Jadi ketika saya melakukan penambahan produk baru, di sini sebagai contoh kita tambahkan produk baru. Nah, di sini deskripsi singkatnya. Nah, saya bebas saja URL-nya di sini. Nah, sebagai contoh nama, lalu di sini foto produknya. Oke, kita pilih satu saja. Lalu untuk statusnya aktif, lalu kita simpan. Nah, di sini berhasil tersimpan, teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan sini berhasil saya buat ya di tanggal 9/8 pukul 21 WITA ya. Kita lihat untuk data lama kurang seperti ini ada 6, teman-teman. Ketika kita lihat di sini sudah 7. Jadi ketika kita refresh, nah otomatis akan menambah toko digital seperti yang kita tambahkan yang baru, teman-teman. Nah, di sini ada toko digital ya. Nah, kurang seperti ini. Ketika teman ingin dibuatkan aplikasinya yang otomatis sudah include dengan dashboard admin, jadi teman-teman bisa menggunakan dashboard admin ketika teman ingin melakukan perubahan data, upload data, dan melakukan pengisian edit, jadi langsung di dalam dashboard admin. Ketika teman ingin dibuatkan, teman bisa kontak kami di deskripsinya, nanti akan kami sematkan link kontak, teman-teman.
Kurang lebih seperti itu video yang kami jelaskan ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika project teman-teman sudah jadi, teman-teman ingin nanya aplikasinya statusnya statis saja, jadi teman-teman silakan edit semua dulu. Nah, produk teman-teman silakan masukkan produk teman-teman, edit. Ketika selesai, ketika teman-teman ingin online kan ya, seperti ini. Ketika teman-teman online kan, teman-teman bisa online kan menggunakan fitur atau menggunakan media dari GitHub teman-teman untuk website yang statusnya statis. Ketika teman-teman ingin posting, ingin online kan ya, kurang seperti ini. Teman-teman ingin online kan, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya cara posting website gratis menggunakan GitHub, atau teman-teman bisa lihat juga di link deskripsi. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.